Shalom, berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita buka hati kita untuk taburan firman Tuhan. Bapa, kami datang kepada Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih di dalam doa. Kami menghampiri hadirat-Mu, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Hari ini kami akan menyiapkan hati kami, mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sumber kekuatan bagi kami. Segarkanlah kami melalui firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan memimpin perjalanan kami selanjutnya, akan menjadi cahaya terang dalam langkah kaki kami. Kami percaya Engkau menyertai kami dan memberikan kesanggupan untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah berharga, dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Kita ini berharga di hadapan Tuhan, sehingga Ia memperhatikan seluruh aspek kehidupan kita, termasuk keluarga kita. Tuhan itu maha melihat. Jadi yang pertama, Ia menghargai kita. Karena memang kita ini berharga di mata Tuhan. Ketika manusia Adam jatuh di dalam dosa dan seluruh umat manusia jatuh di dalam dosa, Ia sudah menetapkan dan merencanakan keselamatan melalui Yesus Kristus. Kita ini ciptaan yang lebih mulia daripada ciptaan makhluk yang lain. Jadi kita ini berharga di mata Allah. Tuhan tidak mengizinkan, tidak memperkenankan manusia itu binasa akibat dosa. Karena manusia sangat dikasihinya. Kemudian yang kedua, Ia juga sangat mengasihi kita. Dengan kasih yang tak terbatas. Kasih Tuhan itu tidak pernah berubah dalam hidup kita. Kasih-Nya begitu sempurna. Sekalipun dosa kita itu semerah kirmisi, semerah kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba, akan menjadi putih seperti salju. Itu adalah janji Tuhan, pemulihan Tuhan, karena kasih-Nya yang besar, karena kasih-Nya yang luar biasa untuk saya dan saudara. Kita punya tanggung jawab untuk mengasihi orang lain dan juga menyatakan kasih Kristus kepada orang lain. Bukan hanya dengan perkataan saja, tetapi perlu dinyatakan dengan tindakan yang nyata. Kemudian yang ketiga, pasti Ia menyertai kita. Ia menyertai perjalanan hidup kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, Ia menyertai kita. Ia memberkati seluruh anggota kita, anak cucu kita. Bahkan dikatakan akan dihimpun, akan dikumpulkan, akan menikmati sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Terlebih pada saatnya nanti kita akan pulang ke rumah Bapa di sorga. Di sana nanti kita akan menikmati sukacita yang kekal, akan menikmati damai sejahtera yang abadi. Oleh karena itu persiapkanlah hidupmu dalam kebenaran, melakukan firman Tuhan, sehingga kita layak untuk menikmati janji-janji firman Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, hargailah dirimu dan juga hargailah orang lain sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Beritakanlah dan bagikanlah kasih-Nya kepada orang lain. Karena kita menerima cuma-cuma, kita juga harus mengasihi dengan tulus. Percayalah kepada penyertaan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita. Ia tidak akan membiarkan kita, Ia tidak akan meninggalkan kita. Ia juga tidak akan membiarkan kita dalam penderitaan, dalam kesukaran. Pasti Ia menolong, pasti Ia melepaskan, dan tangan kuasa-Nya yang tidak kurang panjang itu akan menjangkau kita, melindungi dan menyertai kita. Tuhan menghargai, mengasihi, dan menyertai perjalanan hidup kita dari awal sampai akhir. Percayalah kepadanya dan juga percayakan hidupmu kepadanya. Bapa, kami bersyukur karena Engkau sangat menghargai kami sebagai ciptaan yang lebih mulia daripada ciptaan yang lain. Engkau juga mengasihi kami. Engkau tidak akan membiarkan kami binasa akibat dosa. Melalui Yesus Kristus, Engkau menyatakan kasih yang sempurna, sehingga segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami diampuni, hidup kami disucikan, sehingga kami layak di hadapan Tuhan, dan juga layak menikmati janji kehidupan kekal di dalam kerajaan sorga. Demikian perjalanan hidup kami di dunia,
itu juga ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami, persoalan dan tantangan-tantangan yang ada, Engkau sudah memberikan jaminan kemenangan, karena roh yang Engkau berikan kepada kami itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kami perlu mengandalkan kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan yang ada dalam hidup kami, supaya kami mengalami kemenangan. Semua persoalan akan kami atasi, akan kami selesaikan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau menghargai hidup kami, dan kami juga tidak akan menyia-nyiakan hidup kami dengan kembali berbuat dosa dan diperbudak oleh nafsu dosa. Kami ingin hidup dalam kebenaran, kami ingin taat kepada firman Tuhan, supaya hidup kami ini berkenan di hadapan-Mu dan juga layak untuk menikmati setiap janji kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.